Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Mumford beserta beberapa rekan penelitinya yang lain mengeluarkan satu laporan atau semacam hasil studi mereka yang mana mereka itu mengatakan bahwa ada 4 area yang merupakan key leadership skills. Area-area itu adalah cognitive skills, interpersonal skills, business skills, and strategic skill. Nah, di area yang pertama yaitu cognitive skills, ada beberapa semacam subkategori ya yang dia jelaskan, yaitu speaking, active listening, writing, reading comprehension, active learning, and critical thinking. Nah, menarik di bagian ini ketika saya perhatikan ya, ketika dia memberikan kategori speaking, yang satunya ada active listening. Saya tidak tahu apa alasannya kenapa dia mengatakan active listening, tidak hanya sekedar listening. Tetapi ketika bicara tentang hal ini, saya sepakat dengan pakar kepemimpinan yang lain yang mengatakan bahwa ketika berbicara tentang active listening, itu tidak hanya sekedar berbicara tentang keterampilan. Tetapi sebenarnya itu lebih berbicara mengenai satu disiplin. Nah, apa yang saya maksudkan dengan hal ini? Dan apa yang kira-kira kita bisa pelajari lebih lanjut? Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mengajak untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng, sehingga tiap kali ada video baru yang diunggah, kalian akan mendapatkan notifikasi. Dan selanjutnya saya juga mengajak kalian untuk membagikan episode ini kepada kolega atau rekan kerja kalian yang lain jika kalian memang menemukan manfaat ya. Dan selanjutnya saya mengajak kalian juga untuk meninggalkan komentar setelah mendengarkan episode kali ini, sehingga kita boleh melanjutkan diskusi. Di salah satu artikel yang diambil dari Harvard Business Review, ada satu pernyataan yang mengatakan seperti ini, bahwa managers who listen well are perceived as people leaders, generate more trust, instill higher job satisfaction, and increase their team's creativity. Nah, jadi berbicara tentang hal ini, saya pikir kebanyakan dari kita akan sepakat dengan kesimpulan tersebut ya. Dan mengenai hal ini, John Maxwell itu mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang kemampuan seseorang memimpin, ternyata sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana dia mendengar. Sehingga dia memberikan satu kesimpulan bahwa if you want to lead, you've got to use your ears. Nah, tentu pernyataan ini seperti merubah asumsi atau mengganggu asumsi dasar yang kebanyakan kita mengerti tentang bagaimana proses kepemimpinan itu sendiri ya. Karena dalam hal ini, John Maxwell mengatakan bahwa ketika kita ingin memimpin dengan maksimal atau dengan efektif, kita harus menggunakan telinga kita. Nah, tetapi ternyata mengetahui prinsip ini atau fakta ini tidak serta-merta langsung membuat seorang pemimpin menjadi pemimpin yang efektif. Dan bahkan dalam kebanyakan kesempatan, pemimpin tersebut atau mungkin juga ada di antara kalian yang menemukan bahwa ada harga yang harus kalian bayar ketika kalian tidak menerapkan kemampuan mendengarkan ini dalam kepemimpinan kalian. Misalkan, ketika kalian misalnya dalam satu diskusi, banyak orang yang terlibat dalam diskusi itu ternyata akhirnya tidak mau berbagi apa yang mereka ketahui atau ingin mereka bagikan untuk meningkatkan kualitas percakapan kalian. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, karena mungkin mereka merasa bahwa apa yang mereka bagikan tidak akan didengar. Atau selanjutnya kalian akan menemukan bahwa kepemimpinan kalian itu kemudian hanya lebih digerakkan oleh yang namanya asumsi. Atau selanjutnya kalian juga menemukan fakta yang lebih jauh bahwa ternyata dalam bagaimana kalian beroperasi dalam satu tim gitu ya, ternyata hanya ide-ide kamu saja sebagai seorang pemimpin yang kemudian diimplementasikan. Yang akhirnya kita menemukan fakta yang lebih jauh bahwa ternyata makin sedikit anggota tim itu yang
memiliki yang namanya ownership terhadap satu project atau apa yang akan dikerjakan. Dan itu kemudian beban dari seorang pemimpin itu akan makin bertambah. Dan lebih parahnya lagi, kita menemukan fakta akhirnya anggota tim dalam tim tersebut kemudian tidak terhubung atau disconnected. Nah, tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa ketika kita berbicara tentang active listening, itu tidak hanya sekedar berbicara tentang keterampilan, tetapi sebenarnya itu lebih kepada satu disiplin yang harus kemudian dikembangkan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kalian bisa meningkatkan kemampuan mendengar? Nah, John Maxwell memberikan beberapa tips ya. Pertama, dia mengatakan bahwa kita sebagai pemimpin perlu terus mengingatkan tiap hari untuk kita juga boleh mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Dia memberikan saran, katanya kalau dia menghadiri satu meeting, dia itu akan membawa secari kertas atau ya buku catatannya, dan sebelum meeting itu dimulai dia akan menuliskan huruf L ya di kertas itu. Yang mana yang dimaksud dengan L itu yaitu listening, dan itu kemudian bertindak sebagai satu pengingat buat dia. Dan kita juga seharusnya harus belajar untuk yang namanya itu berhenti menginterupsi. Karena kecenderungan kita sebagai pemimpin, kita senang sekali berbagi, dan tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu kemudian mengganggu orang lain. Karena kemudian orang pasti akan melihat bahwa, atau seolah-olah implikasi dari tindakan kita itu adalah kita sedang mengatakan bahwa apa yang saya mau katakan itu jauh lebih penting dari apa yang kalian katakan. Dan itu tidak baik ya dalam satu tim. Dan selanjutnya kalian juga bisa belajar untuk bagaimana bertanya. Karena sebenarnya ketika kita itu bertanya menunjukkan bahwa kita itu memberikan perhatian kepada orang yang menyampaikan sesuatu. Dan terakhir adalah mungkin kalian juga bisa meminta ada rekan kalian yang mengingatkan kalian ya. Ketika kalian tuh seolah-olah tidak lagi disiplin mendengarkan orang lain. Jadi orang ini seperti semacam accountability partner. Nah sekarang, dengan pemaparan yang saya bagikan kali ini, coba kalian mengevaluasi bagaimana kalian menerapkan disiplin mendengarkan. Coba diperhatikan baik-baik area mana yang kira-kira masih perlu dikembangkan. Tetapi di saat yang bersamaan kalian juga perlu mengidentifikasi kira-kira area mana yang sebenarnya sudah dikembangkan dengan baik, sehingga itu juga boleh menjadi satu bekal dan mungkin itu juga bisa dibagikan kepada orang lain. Saya ajak kalian untuk membagikan pengalaman kalian atau mungkin juga ada tips yang lain di kolom komentar dan kita bisa melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.